Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh ya, pada pembelajaran kali ini pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi tentang tujuan evaluasi dan jenis-jenis penilaian. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri Rizky Gal Oktaviani NIM 046, yang kedua ada Mbak Eva Fitriana NIM 047, yang ketiga ada Mbak Clarissa Ayu Aprilia NIM 050, yang keempat ada Mas Afid Rohman NIM 057, dan yang terakhir itu ada Mbak Sri Muji Lestari NIM 065. Nah, pada pembelajaran kali ini ada 4 subtema yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai tujuan evaluasi, yang kedua mengenai penilaian formatif, yang ketiga mengenai penilaian sumatif, yang terakhir atau yang keempat yaitu mengenai penilaian penempatan. Nah, yang pertama yaitu mengenai tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran sendiri itu ada 6. Yang pertama yaitu mengukur keberhasilan, yang kedua melakukan diagnostik, yang ketiga melakukan pemetaan, yang keempat melakukan penempatan, yang kelima melakukan seleksi, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menentukan peringkat. Nah, yang pertama yaitu mengukur keberhasilan. Secara umum, evaluasi pembelajaran sendiri dijadikan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam memenuhi kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada satuan mata pelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran sendiri dalam mengukur keberhasilan itu tidak hanya sebatas pada penilaian hasil belajar peserta didik, akan tetapi evaluasi pembelajaran ini digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam sekolah. Yang kedua yaitu melakukan diagnostik. Nah, evaluasi sendiri itu diharapkan tidak hanya pada pencapaian nilai KKM dengan predikat lulus ataupun tidak. Akan tetapi, evaluasi ini bertujuan untuk mendiagnostik pada hasil belajar peserta didik. Cara melakukan diagnostik sendiri terhadap peserta didik itu dilakukan melalui pemberian pertanyaan secara langsung maupun melalui tes untuk dapat mengetahui seberapa tingkat pemahaman dan kesulitan dalam memahami materi baik secara individu maupun klasikal. Nah, hasil diagnostik sendiri dapat digunakan peserta didik untuk meningkatkan kemajuan dalam pencapaian pemahaman ataupun kompetensi serta perbaikan guru dalam menggunakan ketetapan strategi pembelajaran. Peran diagnostik sendiri yaitu pada guru, peran diagnostik itu memiliki kesamaan dengan peran diagnostik seorang dokter pada pasien yang selalu menanyakan keluhan penyakit yang dialaminya. Nah, proses diagnostik yang dilakukan oleh guru ini sesungguhnya tidak hanya sebatas pada pengetahuan, akan tetapi juga pada aspek sikap maupun keterampilan. Jika seorang peserta didik melakukan pelanggaran, nah, begitupun dengan keterampilan guru bisa memperhatikan kesulitan yang dialami peserta didik, misalnya pada keterampilan komunikasi dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, guru maupun peserta didik dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam mengatasi kelemahan tersebut. Jadi, peran diagnostik pada guru yaitu guru dijadikan sebagai pedoman oleh peserta didik. Apabila ada kesulitan dalam memahami pelajaran, maka peserta didik akan berkomunikasi dengan guru dan bersama-sama dengan guru mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Eva Fitriana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya tujuan evaluasi pembelajaran yang ketiga adalah melakukan pemetaan, yaitu digunakan untuk menilai potensi-potensi atau kondisi yang dimiliki peserta didik. Calon guru dalam melakukan pemetaan yang sering dilakukan berupa penilaian terhadap potensi bakat olahraga, kemampuan menghitung, kemampuan analisis, kemampuan bahasa, dan kemampuan bicara. Yang keempat yaitu melakukan penempatan. Evaluasi dengan penempatan dilakukan dengan tujuan menawarkan suatu program pendidikan atau kelas peminatan kepada peserta didik. Proses penempatan juga dilakukan pada jenjang SMA untuk peserta didik mengambil peminatan pada rumpun IPA, IPS, atau bahasa. Guru biasanya melakukan penilaian penempatan dengan memperhatikan hasil penilaian minat maupun nilai rapot.
Hal ini menjadi penting untuk menghindari kesalahan peserta didik dalam mengambil rumpun peminatan mata pelajaran. Yang kelima yaitu melakukan seleksi. Proses seleksi dilakukan dengan tujuan memperoleh peserta didik dengan standar ketentuan yang ditetapkan. Tujuan seleksi bisa dilakukan saat jumlah pendaftar melebihi dari kuota jumlah penerimaan. Contohnya, saat pendaftaran memasuki jenjang SMA berjumlah 500 orang, sementara kuota yang disediakan 200 orang. Maka dengan demikian, tes evaluasi SMA sebagai upaya untuk menyeleksi jumlah orang. Proses seleksi merupakan proses yang dinilai lebih objektif, terbuka, dan kompetitif. Proses seleksi sebaiknya dapat dipublikasi secara luas bagi peserta didik dan hasil seleksi juga dapat dilihat oleh orang lain agar seleksi dapat dilihat secara adil dan terbuka. Yang keenam adalah menentukan peringkat. Penentuan peringkat dalam dunia pendidikan merupakan hal yang dibutuhkan untuk menentukan posisi pencapaian peserta didik jika dibandingkan dengan yang lain. Penentuan peringkat sering terjadi pada akreditasi sekolah. Suatu sekolah dikatakan unggul, baik ataupun kurang baik, harus dilakukan penilaian secara objektif, adil, dan sistematis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian. Ada penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian penempatan yang akan dijelaskan oleh Mbak Clarissa. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis penilaian. Nah, dalam penilaian terdapat 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian formatif, yang kedua adalah penilaian sumatif, dan yang ketiga adalah penilaian penempatan. Kita akan bahas dulu penilaian yang pertama yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif atau formative assessment. Penilaian formatif merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dalam suatu pemahaman materi, keterampilan maupun sikap peserta didik setelah mengetahui proses pembelajaran. Menurut Arifin, pada tahun 2012, penilaian formatif dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung untuk memberikan umpan balik atau feedback dalam penyempurnaan program pembelajaran serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang digunakan untuk perbaikan sehingga tercapai hasil yang lebih baik. Nah, peran guru dalam memberikan penilaian dan umpan balik itu menjadi hal yang sangat diperlukan dalam penilaian formatif. Penilaian guru diharapkan tidak hanya pada fokus kesimpulan hasil penilaian peserta didik, melainkan ada juga proses-proses perbaikan mutu kualitas pembelajaran untuk kemajuan peserta didik tersebut. Kemudian, yang selanjutnya adalah mengenai evaluasi diri peserta didik, yang mana dapat dilakukan dalam berbagai cara. Cara yang pertama yaitu dengan rubrik dan daftar cek, yaitu menilai dengan menggunakan daftar indikator yang telah ditentukan sebelumnya, dan peserta didik dapat menilai karya secara mandiri. Informasi penilaian digunakan untuk merevisi atau merencanakan pengalaman belajar berikutnya. Kemudian yang kedua, refleksi proses pembelajaran, yakni peserta didik dapat menulis refleksi selama proses pembelajaran dan menjadi pembelajaran untuk proses pendidikan di masa berikutnya. Kemudian evaluasi yang ketiga yaitu pertemuan peserta didik, yakni komunikasi antara peserta didik dan orang tua, peserta didik dan guru, atau di antara peserta didik, orang tua dan guru, yang mana direncanakan untuk dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik yang signifikan dan juga untuk menetapkan tujuan pembelajaran di masa berikutnya atau di masa depan. Kemudian yang selanjutnya ada tahap-tahap dalam penilaian formatif. Yang pertama adalah tahap mengklarifikasi pembelajaran atau clarifying learning. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan bukti atau eliciting evidence. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik atau providing feedback. Dan yang keempat adalah mengaktifkan peserta didik atau activating learning.
Yang pertama yaitu mengklarifikasi pembelajaran atau clarifying learning. Nah, upaya untuk mengklarifikasi pembelajaran dalam bentuk pertanyaan awal dalam pembelajaran, hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik dapat mengetahui dan melakukan sesuatu dalam proses pembelajaran. Guru melakukan sesuatu dalam proses pembelajaran perlu menjelaskan tentang apa yang akan dipelajari oleh peserta didik dan juga apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam mempelajari suatu materi. Nah, hasil penelitian berkaitan hal ini menunjukkan bahwa target yang jelas merupakan kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mereka dapat menilai diri sendiri dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, klarifikasi tujuan pembelajaran secara jelas akan membantu peserta didik dalam keberhasilan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan bukti atau eliciting evidence, yang mana guru dalam mendapatkan bukti dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Tujuan utama untuk mendapatkan bukti diantaranya yaitu untuk mendukung proses berpikir peserta didik, hasil belajar, dan juga untuk mendapatkan kesalahan konsep atau miskonsepsi materi. Tahapan mendapatkan bukti ini akan memberikan informasi untuk selanjutnya diberikan feedback atau umpan balik. Kemudian yang ketiga ada memberikan umpan balik atau providing feedback, yang mana pemberian umpan balik menjadi hal yang sangat penting agar peserta didik itu mengetahui hal-hal apakah yang harus dikerjakan, terutama berkaitan dengan kinerja peserta didik atau performance. Apabila guru menjadikan pembelajaran efektif dan mudah dipelajari, maka pemberian umpan balik itu menjadi hal yang sangat penting. Guru dapat bekerja sama dengan peserta didik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, mengerti tentang masalah dan solusinya, dan peserta didik pun dapat memberikan umpan balik satu dengan yang lainnya. Guru dapat memberikan umpan balik yang berfokus pada tugas yang diberikan dan juga memberikan kesempatan waktu untuk menggunakan umpan balik, sehingga peserta didik dapat mengevaluasi kinerjanya serta dapat menyusun langkah solusi untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengaktifkan peserta didik, yaitu agar dapat mendorong peserta didik dapat belajar dan menjadi teman sejawat sebagai sumber belajar. Nah, ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa peserta didik yang terlibat dalam memantau kemajuan diri hasilnya menjadi lebih mandiri dan juga mampu memprediksi secara akurat kinerja diri. Peserta didik dapat merasakan senang terhadap penilaian diri atau self-assessment dan dapat juga memperoleh kemajuan. Peserta didik dapat diberi kesempatan untuk menilai diri sendiri terhadap tujuan belajar dan juga memantau perkembangan dalam proses pembelajaran. Proses pengembangan pola pikir dapat dilakukan melalui guru secara aktif dalam mendukung peserta didik untuk mencari tahu strategi pembelajaran yang paling sesuai. Kemudian selanjutnya ada strategi instruksional yang dapat digunakan dalam penilaian formatif menurut Garrison dan Ebbinghaus pada tahun 2010. Yaitu yang pertama adalah penentuan kriteria dan tujuan. Penentuan kriteria dan tujuan bersama peserta didik pada proses pembelajaran akan menjadikan harapan menjadi jelas. Peserta didik yang menginginkan kesuksesan perlu memahami dan juga mengetahui tujuan pembelajaran serta kriteria untuk mencapainya. Guru dapat membentuk dan juga menentukan pola kerjasama, meminta peserta didik untuk berpartisipasi dalam membangun aktivitas, serta untuk norma-norma dalam suatu kelas, serta untuk menentukan kriteria kesuksesan. Kemudian yang kedua ada observasi, yang mana di sini guru perlu melakukan pengamatan di luar ruangan untuk melihat apakah peserta didik sedang mengerjakan tugas atau membutuhkan klarifikasi. Nah, pengamatan membantu guru dalam mengumpulkan bukti pembelajaran peserta didik untuk menginformasikan perencanaan pembelajaran. Bukti ini dapat dicatat dan juga digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik tentang pembelajaran atau sebagai catatan informasi yang dapat diberikan kepada mereka.
Kemudian yang ketiga ada strategi pertanyaan atau questioning strategis, yang mana strategi ini menjadi bagian yang harus diikutkan dalam perencanaan pembelajaran. Guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik agar menjadikan kesempatan untuk berpikir lebih dalam dan juga untuk memberikan wawasan mengenai tingkat dan juga kedalaman pemahaman. Pertanyaan tersebut akan melibatkan peserta didik dalam dialog kelas untuk pemahaman maupun pengayaan materi. Guru juga dapat membantu peserta didik dalam mengajukan pertanyaan secara baik karena hal ini bagian dari strategi penilaian formatif. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan penilaian diri dan juga teman sebaya. Penilaian diri dan juga teman sebaya akan menciptakan komunitas belajar di dalam kelas. Peserta didik dapat merefleksikan pemikiran metakognitif pada proses pembelajaran. Jika peserta didik terlibat dalam menentukan kriteria dan juga tujuan, penilaian diri merupakan langkah logis dalam proses pembelajaran. Penilaian teman sebaya dapat menjadikan peserta didik melihat satu sama lain sebagai sumber untuk memahami dan juga untuk memeriksa aktivitas belajar agar selaras dengan tujuan pembelajaran. Kemudian strategi yang terakhir adalah dengan pencatatan peserta didik. Pencatatan peserta didik dapat membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran dengan lebih baik, sebagaimana dibuktikan dari hasil pekerjaan kelas. Pencatatan peserta didik berkaitan dengan hasil belajar peserta didik, baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Hasil kemajuan peserta didik dapat menjadi pertimbangan untuk menyusun tujuan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah mengenai hubungan antara penilaian formatif dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu mengarahkan tujuan pembelajaran secara jelas. Tujuan pembelajaran dirumuskan sebagai upaya untuk memperjelas pencapaian pembelajaran. Guru akan membelajarkan materi lebih terarah jika telah memiliki suatu tujuan pembelajaran secara jelas baik dalam ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Kemudian hubungan yang kedua adalah memberikan umpan balik atau feedback pada peserta didik. Umpan balik dan memberikan manfaat kepada peserta didik itu agar peserta didik dapat belajar lebih baik lagi. Penilaian itu tidak hanya dimaknai sebagai hasil belajar, akan tetapi dimaknai sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dan juga untuk memperbaiki segala kekurangan yang telah dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah penilaian diri dan juga teman sebaya. Proses penilaian diri sebagai sarana untuk mengukur diri terhadap sikap serta kemampuan yang dimiliki, sekaligus digunakan sebagai sarana untuk merefleksikan diri, apakah proses pembelajarannya telah sesuai dengan tujuan pembelajaran ataukah belum. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan observasi secara berkelanjutan. Guru dapat melakukan pengamatan kepada peserta didik untuk memperlihatkan proses belajar yang dilakukan. Kemudian, guru juga memiliki peran sebagai pembimbing serta sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Apabila peserta didik itu mengalami kesulitan, maka guru dapat membantu untuk memberikan solusi atau pemahaman kepada peserta didik. Kemudian hubungan yang selanjutnya adalah untuk mendorong partisipasi peserta didik. Penilaian formatif memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat berpartisipasi dalam belajar, karena proses pembelajaran yang baik itu dapat mendorong partisipasi peserta didik menjadi lebih aktif. Kemudian yang selanjutnya adalah menilai hasil belajar secara autentik. Nah, penilaian hasil belajar merupakan hasil tindak lanjut dari proses pembelajaran. Bahkan telah diatur pemerintah dalam standar penilaian pembelajaran meliputi aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, guru itu dapat memberikan nilai atau hasil belajar peserta didik terhadap semua aspek, yang mana itu dapat dilakukan melalui penilaian formatif selama proses pembelajaran 1 semester. Kemudian yang terakhir ada menilai efektivitas strategi pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran perlu dinilai serta dievaluasi tingkat efektivitasnya terhadap proses belajar dan hasil belajar peserta didik.
Oleh karena itu, penilaian formatif ini memiliki fungsi untuk menilai efektivitas strategi dalam pembelajaran. Nah, untuk materi yang kedua yaitu mengenai penilaian sumatif. Akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Sri Muji Lestari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yaitu 2 penilaian sumatif. Penilaian sumatif atau summative assessment. Kata sumatif berasal dari kata sum yang memiliki arti jumlah ataupun menyimpulkan. Sehingga penilaian sumatif berkaitan penilaian yang dilakukan saat proses belajar telah berakhir. Jika proses belajar dilakukan dalam satuan semester, maka penilaian di akhir semester dapat dikategorikan sebagai penilaian sumatif. Menurut Arifin tahun 2012.236, tujuan penilaian sumatif untuk menentukan berdasarkan tingkatan hasil belajar peserta didik yang selanjutnya dipakai sebagai raport. Menurut Ari Kunto tahun 2012.238-39 menjelaskan evaluasi sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian program dan pengalaman di sekolah. Penilaian sumatif dapat disamakan dengan ulangan akhir semester, sedangkan penilaian formatif disamakan dengan ulangan harian. Menurut Gallagher tahun 2008 bahwa perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif lebih berkaitan dengan cara perolehan data yang dihasilkan dari penilaian. Penilaian sumatif umumnya dilihat sebagai penilaian evaluatif terakhir, dan penilaian formatif umumnya dilihat sebagai penilaian berkelanjutan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Secara prinsip, penilaian sumatif memiliki perbedaan dengan penilaian formatif. Keduanya memiliki fungsi dan waktu penilaian yang berbeda. Secara pelaksanaan teknis, jenis penilaian formatif dan sumatif akan dikembangkan dalam bentuk penilaian tes ataupun non-tes. Perbedaan penilaian formatif dan sumatif yaitu penilaian formatif 1. Pelaksanaan selama proses pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif pelaksanaan di akhir pembelajaran. 2. Penilaian formatif mengetahui pencapaian beberapa kompetensi dalam pembelajaran. Untuk penilaian sumatif mengetahui pencapaian seluruh kompetensi dalam pembelajaran. Perbedaan yang ketiga yaitu penilaian formatif instrumen untuk mendiagnosa kemajuan dan kesulitan belajar. Untuk penilaian sumatif instrumen untuk menentukan kelulusan peserta didik. Perbedaan yang keempat yaitu penilaian formatif memberikan umpan balik atau feedback lebih banyak kepada peserta didik, kalau penilaian sumatif sedikit memberikan umpan balik feedback kepada peserta didik. Perbedaan yang kelima yaitu penilaian formatif waktu penilaian sikap, pengetahuan badan, keterampilan lebih banyak, sedangkan penilaian sumatif waktu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan lebih sedikit. Perbedaan yang keenam yaitu penilaian formatif lebih memfokuskan pada proses dan hasil belajar, sedangkan penilaian sumatif lebih memfokuskan pada hasil belajar. Untuk contoh penilaian formatif yaitu ulangan harian, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Sedangkan contoh penilaian sumatif ujian akhir semester, ujian nasional.
Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah penilaian penempatan atau placement assessment, yaitu penilaian yang digunakan dalam penilaian yang dalam proses belajar mengajar. Nah, penilaian penempatan juga ada yang mengkategorikan dalam penilaian sumatif, sebagaimana Garrison dan Ebbinghaus yang menjelaskan bahwa penilaian sumatif bertujuan untuk membantu mengevaluasi keefektifan program, tujuan perbaikan sekolah, penyelarasan kurikulum, atau penempatan peserta didik dalam program tertentu. Nah, penilaian penempatan merupakan penilaian yang mendukung fungsi evaluasi untuk melakukan penempatan dan seleksi peserta didik. Sekolah atau madrasah yang memiliki jurusan IPA, IPS, bahasa, agama, dan lain-lain pada jenjang SMA dapat melakukan seleksi pada peserta didik melalui penilaian penempatan. Penilaian penempatan juga bisa dilakukan ketika akan memasuki jenjang perguruan tinggi. Nah, hasil penilaian penempatan diharapkan dapat menjadi asumsi bahwa peserta didik memiliki potensi untuk menjadi sukses di perguruan tinggi. Nah, untuk pengembangan penilaian penempatan dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan kemampuan peserta didik antar negara, baik dalam kemampuan membaca, matematis, maupun sains. Nah, suatu program ini terhadap peserta didik yang dilakukan oleh PISA memberikan informasi bahwa indeks literasi, sains, dan matematika peserta didik Indonesia naik cukup bermakna, masing-masing 21 dan 11 poin. 382 poin pada 2012 menjadi 403 tahun 2015, serta 375 tahun 2012 dan 376 pada 2015. Nah, hal itu masih ditingkatkan dalam kualitas pendidikan agar dapat melebihi skor rata-rata internasional yang ditetapkan PISA sebesar 500. Indeks membaca hanya naik 1 poin, 396 pada 2012 dan 397 pada 2015. Terima kasih. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.